Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi para penumpang yang berbahagia. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari historis Kiai Haji Nahrawi Dalhar Watu Congol. Beliau adalah salah satu tokoh ulama besar yang akan kita ziarahi di hari ini. Untuk lebih lanjutnya mari kita simak baik-baik. Ya, jadi kali ini kita membahas Syekh Nahrawi Dalhar atau yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Dalhar Watu Congol. Beliau ini mempunyai nama asli Nahrawi bin Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko. Beliau lahir tanggal 10 Syawal 1286 Hijriah atau lebih tepatnya 12 Januari 1870 Masehi di Dusun Watu Congol, Muntilan, Magelang. Beliau berasal dari keluarga ulama dan pejuang. Ayahnya beliau yaitu Ki Abdurrahman. Beliau adalah ulama yang dihormati daerah Muntilan. Sementara kakeknya sendiri yaitu Ki Haji Abdurrauf, beliau ini dikenal sebagai panglima perang Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa. Mungkin sekitar tahun 1825 sampai 1830. Nah, berbicara tentang nasab ya, nasab Kiai Haji Dalhar. Nah, nasab Mbah Dalhar ini bersambung kepada Raden Bagus Kemuning atau Hasan Tuko, keturunan Amangkurat ketiga, raja terakhir Mataram sebelum akhirnya Mataram ini berpindah ke Kartasura. Dengan demikian beliau memiliki garis keturunan bangsawan Jawa dan ulama pejuang yang kuat secara spiritual dan kultural. Mungkin sekilas itu tentang biografi ya, Berarti ya, berarti beliau memang bukan orang yang main-main ya. Nasabnya juga baik, keturunan bangsawan. Tapi kalau boleh tahu, katanya nama aslinya cuman Kiai Haji Nahrawi. Ya. Terus ada nama tambahan Dalhar itu dari mana ya? Kalau boleh tahu? Itu cerita yang menarik sih. Ini termasuk cerita yang menarik bahwa sebelum kita ke sana kita lihat dulu latar pendidikan beliau ya, sehingga nanti akhirnya mungkin bisa menjawab tentang nama Dalhar ini muncul dari mana. Beliau ini dari kecil belajar Al-Quran di bawah asuhan ayahnya yaitu Kiai Abdurrahman. Kemudian setelah itu umur 12 tahun beliau ini dikirim oleh ayahnya untuk nyantri ke pesantren Al-Kahfi Somolangu daerah Kebumen di bawah asuhan Syekh Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani, keturunan Rasulullah yang berasal dari Hadramaut, tapi beliau ini mempunyai pondok di daerah Kebumen. Seperti itu. Akhirnya setelah mondok dari Somolangu ini mungkin dirasa cukup, pada umur 26 tahun pada umur 26 tahun tepatnya pada tahun 1896 beliau ini berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Nah, kemudian di sana bertemu dengan Syekh Muhammad Babasol. Beliau diberi gelar Dalhar ini di sini. Jadi mungkin salah satu guru beliau yang sangat membangun karakter dan juga pendidikan Mbah Dalhar ini adalah Syekh Muhammad Babasol Al-Hasani. Begitu. Guru yang memberi gelar Dalhar. Dalhar sendiri ini mempunyai nama arti orang yang selalu tunduk dalam gerak dan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau belajar tentang fikih, tafsir, tasawuf dan yang lain-lainnya. Kemudian setelah dari Syekh Babasol ini beliau lanjut lagi, tidak lantas pulang tidak, tapi beliau lanjut lagi kepada Syekh Mukhtaram Al-Maki, yang mana di sini beliau mendapatkan ijazah Thariqah Syadiliyah. Tapi di sini beliau ini lebih fokus untuk memperdalam ilmu tasawuf amali. Kalau saya pengen tahu gaya dakwah apa yang beliau berikan ke masyarakat ketika beliau telah pulang dari tanah timur, kiranya apa ya? Nah, ini biasanya kan kalau orang-orang kalau setelah belajar
Kalau kita kan main-main dulu atau apa gitu. Tapi beliau ini pada tahun 1905 Masehi, Mbah Dahlan ini pulang ke Watu Congol. Beliau mulai berdakwah di masyarakat. Beliau ini setelah sampai di desanya, di lereng Gunung Pring, kiranya beliau ini melihat bahwa masyarakat sekitar itu membutuhkan pendidikan agama yang kuat. Maka sesuai konsep dakwah, bahwa dakwah ini mengisi kekosongan, bukan untuk ajang persaingan, beliau mendirikan pesantren Darussalam Watu Congol. Yang aslinya dulu, pesantren Darussalam yang sekarang sebesar itu, berawal dari hanya berupa langgar kecil milik keluarga. Nah, pesantren ini kemudian berkembang pesat, karena beliau ini, Mbah Dahlan ini terkenal sebagai sosok yang arif, sosok yang mempunyai keistimewaan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini menarik masyarakat sekitar bahkan dari luar Magelang pun untuk nyantri di situ. Tapi pendidikan beliau ini tidak umum, artinya tidak seperti pesantren pada umumnya. Yang mana pendidikan di pesantren beliau ini didasari 3 pilar. Yang pertama, ngaji kitab kuning, jelas penguasaan tentang ilmu fikih, tasawuf, dan juga tafsir. Yang kedua, beliau ini fokus riyadhah dan zikir, pembinaan rohani melalui amalan torekoh. Yang terakhir, yang ketiga, beliau ini mendidik para santri dan juga masyarakat sekitar dengan adab dan khidmah, yakni pendidikan karakter melalui pengabdian kepada guru. Sehingga beliau ini lebih terfokus mungkin ya, selain pendidikan agama seperti fikih dan lainnya, beliau ini lebih fokus untuk torekoh, sehingga beliau ini menanamkan prinsip kepada santri dan juga para masyarakat yang beliau asuh, yaitu syariat tanpa hakikat adalah hampa, sedangkan hakikat tanpa syariat adalah sesat. Seperti menarik, menarik. Tapi sayangnya ya, coba ini fun fact-nya di sini. Kalau dalam catatan sejarah itu ada sebuah kritik. Kenapa ya orang udah sekolah mengenyam pendidikan di ulama Jawa sampai ke tanah timur, tapi dakwahnya cuman diriin pondok pesantren? Itu bukannya kurang ini ya, kurang signifikan atau kurang memberikan dampak yang lebih? Karena kalau dilihat itu, beliau ketika pulang dari tanah timur ke Indonesia itu tepatnya sebelum Indonesia merdeka. Yeah. Nah, kenapa kalau ada beberapa sejarah itu mengkritik kalau dakwahnya kurang baik karena nggak menyeluruh? Karena tentunya akan terdistraksi oleh para kolonial. Nah, itu terbatas. Itu kiranya ada penghalang nggak? Ada penghalang nggak dari adanya dakwah model pondok pesantren yang tentunya akan terganggu dengan adanya kolonial Belanda di masa itu? Ya mungkin kalau orang berpikiran mempunyai asumsi seperti itu mungkin itu orangnya itu agak kurang kurang jeru gitu. Bahwa perlu diketahui, Mbah Dahlan ini tidak pernah sekalipun tunduk pada kekuasaan kolonial. Beliau itu menolak memberikan dukungan politik kepada Jepang dan Belanda pada waktu itu. Dengan cara apa? Dengan cara beliau ini membangun perlawanan spiritual, yakni menguatkan iman rakyat melalui pendidikan dan zikir. Karena memang Darussalam ini, pondok Darussalam di bawah asuhan Mbah Dahlan ini lebih fokus untuk ilmu menyeimbangkan ilmu lahir dan ilmu batin. Sehingga dulu itu terkenal di daerah Watu Congol itu, beliau itu biasa melakukan zikir jahar keras di masjid itu sampai subuh. Jadi kalau sekarang itu ada wong adzan pakai toa yang suaranya kasar keras pun itu dikritik, tapi zaman dulu tidak. Zaman dulu bahkan itu perlawanan terhadap kolonial, seperti itu. Berarti kalau sedikit meneruskan, sebagaimana beliau adalah salah satu keturunan bangsawan yang mempunyai darah pejuang. Ya, itu mungkin karena memang perjuangan beliau ini sudah genetik gitu, dari ayahnya, dari kakeknya kan para pejuang, dan ya memang beliau ini adalah salah satu sosok yang mempunyai tadi background yang sangat kuat tentang agama dan juga perjuangan, seperti itu. Baik. Tapi gini ya, kalau yang saya tangkap tadi,
darah pejuangnya ada, ternyata beliau juga turut berpartisipasi dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua adalah beliau membuat pondok pesantren Darussalam sebagai wadah untuk orang-orang atau masyarakat yang awam tentang agama, mereka bisa belajar di situ. Tapi begini, kalau memang demikian, apa sih bukti lebih lanjutnya? Kalau memang pondok pesantren itu adalah salah satu dakwah yang masih relevan. Buktinya apa? Kalau dakwah beliau itu bisa dikatakan sukses. Kalau tadi kan yang sedikit saya tangkap adalah, ketika beliau menjadi tokoh lokal dan hanya membuat pondok pesantren di era sebelum Indonesia merdeka, ternyata itu bukan kendala. Nah, ini untuk bisa dipahami dan diyakini oleh teman-teman kita bahwa Kiai Haji Nahrawi Dahlan Harwato Congol itu bukan orang main-main. Sekalipun beliau adalah tokoh lokal, sekalipun beliau itu dakwahnya terbatas, cuman itu bukan halangan bagi beliau. Nah, ini kiranya ada nggak bukti bahwa dakwah beliau itu adalah dakwah yang sukses di era itu? Nah, kita lihat menurut sejarah yang kami terima menurut sejarah cerita-cerita yang kami terima, tapi ini bukti yang konkret bahwa pesantren Darussalam ini melahirkan banyak sekali tokoh besar. Nah, apalagi kita sebagai santri Lirboyo. Kita sebagai santri Lirboyo ini tentu memiliki ikatan robitoh batiniyah, mungkin bisa dikatakan demikian dengan Mbah Dahlan ini. Karena apa? Karena salah satu dari masyayikh kita, yakni Kiai Mahrus, Mbah Mahrus itu ternyata dulu mondoknya di Mbah Dahlan. Salah satu pondok yang Mbah Mahrus belajar di situ adalah di Darussalam ini, tepatnya di bawah asuhan Mbah Dahlan. Kemudian ada lagi tokoh dari Jawa Barat, tokoh dari daerah barat sana, yaitu Abu Yatim Bandung, sangat terkenal sekali ya. Betul. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lahir dari Pondok Darussalam ini. Nah, ini membuktikan bahwa yang mereka kira dakwah Mbah Dahlan ini hanya terbatas di komunitas atau di pesantren, ini ternyata keterbatasan ini adalah bukti bahwa dakwah Mbah Dahlan ini menuju tak terbatas. Dengan gambaran apa? Beliau ini mendidik santri, mendidik seseorang, mendidik orang-orang di pesantren yang akhirnya orang-orang yang di pesantren ini kan tidak mungkin mondok terus, akhirnya kan pulang. Nah, itu keterbatasan dalam satu wadah ini adalah menuju hal yang tak terbatas, sehingga dakwah Mbah Dahlan masih eksis sampai sekarang. Mungkin dari Mbah Dahlan Harwato Congol akan memunculkan dalhar-dalhar yang lain di daerah yang berarti lain. Ulama-ulama Nusantara yang rata-rata hadir di sekeliling kita salah satunya itu muncul dari Pondok Darussalam yang beliau buat. Baik. Berarti bisa kita tarik benang merahnya dari dialektika ini bahwa Kiai Haji Nahrawi Dahlan Harwato Congol adalah sosok ulama besar yang memadukan antara dakwah, sosial, dan juga pendidikan. Beliau mengajarkan kepada kita, perubahan tidak harus spektakuler. Perubahan itu cukup dengan ketekunan dan juga pendidikan. Warisan-warisan beliau mengingatkan kepada kita bahwa nilai agama, sosial, dan juga pendidikan adalah pondasi yang kuat untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.